Nah, yang paling mengkhawatirkan, tentara Amerika yang di luar negeri sekarang menjadi tidak ada, yang tadi di Afghanistan. Bisa saja dialihkan ke Sulawesi. Jadi dalam buku ini itu, dalam pledoi Bung Karno ini, Bung Karno tidak hanya menjelaskan tentang pembelaan kasus beliau di pengadilan, tetapi lebih merupakan penjelasan umum secara keilmuan, hakikat imperialisme, dan kemerdekaan Indonesia. Meskipun ini dilakukan pada awal tahun 30-an, dalam kisah yang lain Bung Karno itu sudah tahu. Sekali lagi Bung Karno itu sudah tahu bahwa Indonesia tahun 45 itu bakalan merdeka. Entah wangsit dari mana, saya kurang paham, tetapi bahwa beliau sudah mengetahuinya. Itu kenapa kemerdekaan bangsa Indonesia salah satu yang paling unik di dunia, karena tidak melibatkan banyak pihak. Kita dulu penghasil utama dari kebun-kebun kita. Kita dulu pengekspor beras di Hindia Belanda yang cukup besar. Kita itu pengekspor, boleh dibilang pengekspor segala. Kecuali kemudian kita impornya itu kayak kain tenun, gitu ya. Nah, kalau sekarang kita itu pengimpor segala itu ya. Nah, jadi kita yang tinggal, sekali lagi, kita yang tinggal di negara dengan tanah yang subur, semakin subur tanahnya, semakin berbahaya bagi kita. Sekarang kita punya resource yang paling penting untuk abad-abad mendatang. Maka saya menyarankan untuk teman-teman yang memang yang punya kebijakan, yang memegang tali kendali pemerintah, harus berhati-hati agar Indonesia tidak di Timur Tengah kan. Timur Tengah itu tak pernah damai karena ada resource utama yang dibutuhkan dunia pada waktu itu, yaitu apa? Minyak bumi. Sehingga Timur Tengah selalu dibikin guncang karena negara-negara Barat membutuhkan resource minyak bumi. Sekarang minyak bumi nggak akan laku lagi. Masa lalu itu kita menggunakan motor, mobil, kemudian sumber daya dengan menggunakan oil, masa lalu. Ke depan resource-nya ada di tangan kita, yaitu nikel. Nah, maka wajar jika kemudian seharusnya kita memperkuat angkatan perang kita. Nah, aku lebih senang angkatan perang daripada angkatan bersenjata. Senjata tersungguh apa? Angkatan perang itu. Air Force, Army kan gitu ya. Kalau negara-negara barat kan gitu memang, Air Force. Yes, memang ini angkatan perang, memperkuat angkatan perang, dan kemudian untuk menjaga kedaulatan dan resource yang ada di dalamnya. Tetapi itu tidak cukup jika ideologi ini tidak diperkuat. Maka saya mengajak untuk kembali membaca apa yang ada di dalam pikiran pendiri bangsa kita ini. Imperialis itu bukan Amerika, bukan Cina, tetapi imperialis itu suatu sifat, ya. Imperialisme itu suatu sifat. Sehingga pada saat ini imperialisme itu tidak hanya pada negara-negara yang terjajah, meskipun itu menimbulkan penjajahan, gitu ya. Tetapi imperialisme itu juga berbahaya bagi negara-negara yang merdeka. Kita mengaku saja kita merdeka, tetapi apakah betul merdeka dalam pengertian pemerintahan kita itu punya otoritas untuk menentukan kebijakannya sendiri,
saya tanda tanya besar. Ya, penjajahan yang berhubungan dengan kita itu cuma duitnya saja. Urusan ini duit, penjajahan itu. Jadi agama mereka berbeda, suku bangsa mereka berbeda, ora tahu berhubungan secara kekancan ya ora tahu, iki ora tahu, ora masalah. Sejauh uang kita tetap mengalir kepada mereka. Itu saja kan? Ya, yang menjajah itu ya nafsu. Yang menyemangati ya nafsu untuk menguasai negeri lain. Ya bahasanya masih sangat vulgar ini, bukan? Itu urusan rezeki. Ya kan gitu ya, urusan rezeki. Jadi ya itu yang tadi di awal saya katakan. Apa ya? Sekarang emas di Freeport itu. Terus kemudian nikel, kita yang negeri tambang, kemudian timah dan lain sebagainya. Setelah minyak bumi sudah bakalan nggak dipakai gitu ya, minyak bumi nggak bakalan dipakai. Apakah iya kemudian pemegang kendalinya besok karena kita yang punya, kemudian kita yang akan berkuasa? Orang mesti. Justru sekarang kita di titik paling bahaya. Ya karena apa? Ya itu masalah rezeki. Apakah mereka rela? Contohnya sekarang yang lagi tren lah, Taliban. Mungkin kalau di sana yang paling ngetren kan Taliban ya, di Afghanistan. Kalau di kita kan tali rafia. Jadi sekuat Taliban memang daripada tali rafia. Urusannya apa? Kenapa kok Amerika kok melepas? Urusannya asumsi. Asumsi bahwa Afghanistan itu punya banyak kandungan minyak. Itu saja, bukan masalah. Bahasan saya ini minyaknya ono mukeh. Tapi ke depan minyak wis ora prospek ndak. Kan gitu ya. Wis buat apa? Entek-entek iki. Nah, yang paling mengkhawatirkan tentara Amerika yang di luar negeri sekarang menjadi tidak ada yang tadinya di Afghanistan. Bisa saja dialihkan ke Sulawesi. Itu kan yang paling bahaya. Nah, sekarang yang paling dibutuhkan apa? Baterai. Awakmu terima ora tuku bensin seminggu sepisan. Oke, jadi ke depan ini di bulan Agustus tahun 2021 ini aku weling tenang. Kalau tidak, maka tentara-tentara penjajah itu akan hadir betul secara fisik ke negeri kita.